Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anjasi Sanasif MKes selaku dosen pengambil mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekwasi Fada, nomor absen 22 dengan NIM 250105002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pengantar ilmu pendidikan. Baik, yang pertama ada ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan, yaitu pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan yakni bimbingan pengajaran atau latihan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan fungsi sentral. Nah, ruang lingkup pendidikan. Ilmu pendidikan itu mempunyai beberapa ruang lingkup. Nah, yang pertama yaitu perbuatan mendidik itu sendiri. Nah, perbuatan mendidik itu sendiri itu merupakan tindakan atau perbuatan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Yang kedua ada peserta didik, di mana peserta didik ini merupakan pihak yang objek terpenting dalam pendidikan. Selanjutnya ada dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan menjadi fundament serta sumber dari segala pendidikan yang dilakukan. Selanjutnya ada pendidik, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Selanjutnya ada materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada metode pendidikan, yaitu seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan ini dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat material seperti kayak papan tulis, spidol, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan yang bersifat non-material berupa alat pendidikan berupa keadaan atau yang dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia berupa benda mati, makhluk hidup, atau peristiwa-peristiwa terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Selanjutnya ada ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang pelajari serta proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Nah, ilmu pendidikan itu dapat bersifat satu, empiris, yaitu karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Dua, ada rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan. Yang ketiga ada normatif, karena berdasar atas pilihan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ada historis, yaitu karena memberikan uraian tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman. Selanjutnya ada praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditunjukkan kepada perbuatan pendidik. Selanjutnya ada filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Nah, yang pertama yaitu filsafat manusia. Filsafat manusia atau sering disebut sebagai antropologi filsafat adalah cabang filsafat yang fokus pada pemahaman tentang manusia, eksistensinya dan perannya dalam dunia ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia yang disebut dengan antropologi filsafat. Dalam hal ini ada 4 aliran yang akan dibahas. Yang pertama yaitu aliran serba zat. Aliran ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Selanjutnya ada aliran dualisme, yaitu menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan juga rohani. Yang keempat ada aliran eksistensialisme, yaitu aliran filsafat modern berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan eksistensi dari manusia. Hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang tidak dari sudut serba zat atau serba roh atau dualisme, tetapi dari segi eksistensi manusia di dunia ini. Oleh karena itu, hakikat manusia adalah roh, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh roh semata. Tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Selanjutnya ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan dalam merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma dan atau ukuran tingkah laku dan perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup maupun kehidupannya. Nah, dalam hubungan filsafat umum dan filsafat pendidikan ini, filsafat pendidikan memiliki beberapa batasan. Pertama, filsafat pendidikan merupakan pelaksana pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Yang kedua, mempelajari filsafat pendidikan karena adanya kepercayaan bahwa kajian itu sangat penting dalam mengembangkan
mengembangkan pandangan terhadap proses pendidikan dalam upaya memperbaiki keadaan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu filsafat pendidikan memiliki prinsip-prinsip kepercayaan, konsep, dan yang terbagi satu sama lainnya. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan adalah kepercayaan, andai-andaian yang dipercayai terhadap masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan dan studi pendidikan. Nah, landasan pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu landasan ideal adalah Pancasila. Yang kedua adalah landasan konstitusional adalah UUD 1945 dan juga landasan operasional tentang ketetapan MPR tentang GBHN. Nah, yang pertama yaitu landasan ideal dalam Undang-Undang Pendidikan No. 4 tahun 1990 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah. Pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap tanah air. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah landasan operasional. Dalam GBHN 1988 dirumuskan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya ada asas-asas nasional dan pendidikan for all. Nah, asas-asas pendidikan ini berlaku sebagai landasan ilmu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya satu, tetapi ada 3, yaitu yang pertama asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani, yaitu Tuturi Handayani adalah dasar utama dari sistem pembelajaran di sekolah. Prinsip yang diusulkan Ki Hajar Dewantara ini kemudian diperluas oleh Dr. Andes Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan tambahan, yaitu Engarso Sungtolodo dan Imadio Mangunkarso. Saat ini ketiga semboyan itu telah dipadukan menjadi satu kesatuan prinsip, yaitu Engarso Sungtolodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat, yaitu prinsip belajar sepanjang hayat ini menggambarkan perspektif alternatif terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang mampu dirancang dan diterapkan harus mempertimbangkan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal pada kurikulum sekolah mencakup hubungan dan kesinambungan antara tingkat pendidikan serta relevansi dengan kehidupan. Sementara itu, dimensi horizontal itu mencerminkan hubungan antara pengalaman belajar di kelas dan pengalaman di luar kelas. Selanjutnya ada asas kemandirian dalam belajar. Dalam proses pendidikan penting untuk memupuk kemandirian belajar sejak awal dengan mengurangi intervensi dari guru, serta meskipun guru tak siap membantu ketika dibutuhkan, penerapan prinsip kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam posisi sebagai fasilitator dan motivator. Selanjutnya ada Education for All, di mana ini adalah gerakan global yang bertujuan untuk memastikan semua anak dan orang dewasa memiliki akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial ekonomi, etnis, atau disabilitas. Gerakan ini menekankan pada kesetaraan, inklusi dan pemenuhan kebutuhan belajar setiap individu, dengan fokus pada kelompok yang terpinggirkan dan berpenghasilan rendah. Ada program prioritas meliputi 6 program pendidikan untuk semua, yaitu program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan kecakapan hidup, program kesetaraan, program pengarusutamaan gender, dan juga program peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika guru mencakup segala hal yang berkaitan dengan norma, tindakan, dan kepribadian guru, baik dalam praktik pembelajaran maupun dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Etika pendidik merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya, seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, serta integritas. Nah, etika ini tuh menjadi landasan penting dalam membangun pesan didik secara menyeluruh, termasuk dalam pembentukan karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, profesionalisme pendidik mencakup kompetensi personal, profesional, dan pedagogik yang wajib dimiliki oleh guru. Selanjutnya ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Nah, dimensi-dimensi kemanusiaan itu ada 5. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Nah,
bahwa setiap individu memiliki keunikan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, ada dimensi kesosialan, yaitu bahwa setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, ada dimensi kesusilaan, yaitu manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya ada dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Bagaimana telah disinggung di depan, sebagai makhluk religius manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Tentunya ada dimensi kesejarahan, yaitu dunia manusia bukan sekedar suatu dunia vital seperti pada hewan-hewan. Manusia tidak identik dengan sebuah organisme, terus kehidupan lebih dari sekedar peristiwa biologis semata. Berbeda dengan kehidupan hewan, manusia menghayati hidup ini sebagai hidupku dan juga hidupmu, sebagai tugas bagi sang aku dalam masyarakat tertentu pada kurus tertentu. Keunikan hidup manusia ini tercermin dalam keunikan setiap biografi dan sejarah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kita menjumpai di masyarakat ada orang baik dan ada orang jahat. Mengapa bisa demikian? Dan guru harus mengupayakan agar murid-muridnya ke depan jadi orang yang baik. Upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan kelak sebagai guru agar murid-murid menjadi orang yang baik? Jelaskan. Oke, jadi sebagai guru saya akan memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian murid agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, perbedaan antara orang baik dan jahat itu jadi karena berbagai faktor, contohnya yaitu lingkungan keluarga, pergaulan, pengalaman hidup, dan lain-lain. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan juga akhlak di sekolah. Upaya yang akan saya lakukan sebagai seorang guru yang pertama adalah guru itu menjadi role model, di mana guru harus menunjukkan sikap jujur dan disiplin, sabar, serta bertanggung jawab, karena murid akan menerima lebih mudah perilaku yang mereka lihat secara langsung dari gurunya. Selanjutnya yaitu menanamkan nilai moral dan karakter melalui pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran saya akan menyiapkan menyisipkan pesan-pesan seperti kejujuran, kerjasama, mengambil perbedaan, dan juga lain-lain. Selanjutnya membangun budaya positif di kelas, yaitu dengan menciptakan lingkungan kelas yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya yaitu memberikan bimbingan dan melihat secara personal, yaitu bila ada murid yang menunjukkan perilaku yang baik, saya akan menegurnya, dan cara yang bijak adalah memberikan bimbingan agar ia memahami kesalahannya dan akan mau memperbaiki dirinya. Selanjutnya yaitu melibatkan keluarga dan juga lingkungan sekolah, yaitu membentukkan karakter tidak cukup hanya di sekolah, tetapi saya akan bekerjasama dengan orang tua siswa agar memastikan nilai moral diterapkan di dalam rumah dan juga di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan saat ini adalah terjadi di Banten. SMA N1 Cimaga, seorang siswa ketahuan melanggar aturan, malah ditamar kepala sekolahnya. Orang tua tidak terima, kemudian melapor ke polisi. Siswa solidaritas pada teman pelaku ini dengan mogok sekolah dan menuntut kepala sekolah dilaksanakan. Selanjutnya, kepala sekolah dinonaktifkan oleh gubernur. Bagaimana tanggapan Anda mengenai peristiwa tersebut? Nah, menurut saya peristiwa yang terjadi di SMA N1 Cimaga, Banten merupakan pelajaran penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Kejadian ini menunjukkan bahwa hubungan antara guru, murid, dan juga orang tua perlu dikelola dengan bijak, penuh komunikasi, dan saling menghormati. Dari satu sisi, tindakan kepala sekolah yang menabrak siswa jelas tidak bisa dibenarkan karena kekerasan dalam bentuk apapun tidak seharusnya dilakukan di lingkungan pendidikan. Namun di sisi lain, tindakan merokok di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran disiplin serius dan juga menunjukkan perlunya karakter serta pembimbingan moral di kalangan pelajar. Selanjutnya, begitu keadaan aksi mogok di sekolah itu sebagai bentuk solidaritas yang seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih santun dan terarah, bukan dengan menuntut pemecatan guru tanpa memahami seluruh konteks kejadian. Menurut saya, seharusnya semua pihak, kepala sekolah, orang tua, dan juga pemerintah daerah duduk bersama untuk menyelesaikan ini secara musyawarah. Pihak sekolah perlu melakukan introspeksi terhadap cara mendisiplinkan siswa, dan sementara siswa juga perlu belajar untuk menghargai aturan dan juga proses pembinaan di sekolah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.